Sumber penghidupan masyarakat Jejangkit di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, terenggut. Sampai berbulan-bulan cuma di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Dari rumah sini sampai jembatan yang beton tuh ngapung di atas air, megang tong, aku ditarik sampai di sana. Hamparan sawah yang luas kini tak lagi bisa ditanami. Akibatnya, warga hanya bisa gigit jari. Apakah pemerintah benar-benar berniat untuk melakukan swasembada pangan, ataukah hanya bentuk seremonial belaka? Kali ini saya berjumpa dengan Rosita dan suaminya. Sejak lahannya digenangi air bertahun-tahun, pasangan lansia ini hanya bisa pasrah. Bersama warga Jejangkit lainnya, mereka terpaksa menjadi buruh tani di ladang milik orang lain. Lokasinya pun cukup jauh, berada di luar kecamatan Jejangkit. Ibu sudah sejak kapan menggarap sawah milik orang lain? Sudah 2021 tuh mulai menggarap, tapi mulai bulan 1 sampai bulan 5 istirahat gitu. Okay. Jadi kami itu bilanya kada gawian baranayana di Jejangkit situ. Amonnya ada orang kan mambil upah ini mambil upah kami cari duit, dapat duit. Ibu dulu punya sawah? Punya. Milik sendiri? Iya. Kalau sekarang Ibu diupahnya berapa? Nah kalau ini diupahnya seburungannya 95.000. Jadi ini kan orang 10, ini 8 burungan kali 95 dibagi seorang 10. Oh, dibagi lagi? Ini dibagi lagi, bersamaan loh. Oh. Dulu dan sekarang terasa amat kontras bagi Rosita. Dulu ia dapat memanen padi di sawah sendiri dan mengupah orang lain. Kini keadaan pun berbalik. Dirinya lah yang harus diupah oleh pemilik lahan. Rosita hanyalah satu dari ribuan petani di Jejangkit yang sawahnya rusak. Padahal perempuan berusia 60 tahun ini pernah merasakan hasil sawah yang melimpah. Alih-alih dapat ditanami, kini sawahnya hanya kubangan luas yang tanpa arti. Mulai situ sampai ke situ Pinggir jalan situ ya? Nih. Habis Pak pisang toh. Oh, pohon pisang batasnya. Ya, batasnya. Luas banget Ibu. Ibu kangen nggak sama sawah Ibu? Kangen. Menggarap sawah sendiri? Anunya kan bilanya setiap pagi ke sawah sendiri. Ada ini ke sawah orang. Jauh lagi berkendaraan. Udah aja toh ada pemerintah kan marah lawan kami, lawan Desa Jejangkit nih supaya jangan banjir lagi. Seluruh petani di Kecamatan Jejangkit seperti menggantungkan angan yang tak pasti. Mereka amat berharap adanya uluran tangan pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintahlah yang memberi izin bagi perusahaan sawit yang menjadi penyebab banjir permanen ini. Karena mayoritas masyarakat Jejangkit ini adalah petani dan salah satu lumbung pangan di Kalimantan Selatan, maka sumber penghidupannya dari bertani. Nah saat ini sejak 2021 kemarin itu Jejangkit sudah mengalami banjir terus. Setelah Walhi turun melakukan investigasi, ternyata penyebab banjir ini bukan hanya karena cuaca saja, tetapi didorong akibat adanya pompanisasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau upaya-upaya itu sudah pernah dilakukan, nah, baik itu lapor ke DLH Provinsi untuk penyelesaian mediasi ini, lapor terhadap Bupati, tapi penyelesaian ini seperti hanya seremonial saja untuk dilakukan, tidak memberikan dampak yang sangat signifikan untuk masyarakat Jejangkit. Saya mengikuti aktivitas keluarga Rusna yang kini menjalani keseharian di aliran air dekat tanggul perusahaan. Terlihat jelas wilayah perusahaan sawit kering. Sebaliknya,
area lahan masyarakat tetap tergenang. Sekarang ini menjadi salah satu cara bertahan hidup masyarakat di sini. Dan mereka mencari ikan di lokasi yang dulunya bukan genangan air. Ini dulunya daratan ya Bu ya. Lahan masyarakat ini jadi tergenang seperti ini karena adanya pompa air atau perusahaan membuang air ke sini, ke lahan masyarakat. Sungguh memilukan. Rusna tak pernah membayangkan harus hidup dengan cara seperti ini. Hanya ikan sepat yang bisa menjadi target dari pancingan Rusna dan Isna. Kedua ibu tangguh ini tak memiliki pilihan. Apapun dilakukan semata-mata demi bisa memberi makan anak mereka. Dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka sejenak berhenti di rawa-rawa liar tempat tumbuhnya pohon kayu galam. Inilah yang menjadi sumber penghasilan mereka sekarang. Setelah tak lagi ke sawah, Rusna dan Isna menebang kayu galam untuk dijual. Pohon galam yang lurus dan panjang banyak digunakan warga untuk pondasi rumah panggung atau dijadikan arang. Saya bawa ke sana ya Bu. Nah ini orang sini menyebutnya kayu galam. Dia tumbuh liar dan sejak masyarakat nggak panen padi, banyak dari mereka yang mencari kayu galam ini. Tapi sangat-sangat berbeda dengan dulu saat hasil panen. Karena ini dijual per batang, paling mahal Rp3.000 ya Bu? Iya, Rp3.000. Betul-betul nggak sepadan. Kayu galam yang telah memenuhi perahu kami langsung dibawa ke penadah galam di Desa Jejangkit Timur. Rusna dan Isna berhasil mengumpulkan 30 batang kayu dan jika ditotal nilainya hanya berkisar Rp75.000. Pendapatan yang amat jauh dibandingkan dulu saat mereka masih memanen padi. Berapa harganya Pak kalau yang segini? Oh, kalau panjang 3 ini 2.500 biasanya. 2.500 per batang? Iya, per batang. Berarti benar ya paling mahal nggak di atas 3.000, nggak ada yang di atas 5.000? Nggak ada. Oh gitu. Memang segini sudah pasarannya. Sudah sejak kapan Pak banyak masyarakat sini yang cari kayu galam? Kalau cari kayu galam sebenarnya sudah lama. Mungkin sebelum tahun 2000-an kayaknya sudah nyari galam di sini. Oke. Tapi semakin banyak sejak udah nggak ada lagi yang panen padi? Iya. Kalau dulu sedikit aja yang nyari galam, paling 2-3 orang. Tapi habis nggak bisa tanam padi ini, banyak masyarakat yang pindah kerjaan jadi tukang cari galam. Kasihlah. Hasil tangkapan ikan hari ini menjadi menu makan siang kami yang dimasak tanpa menggunakan bumbu dapur. Kesulitan hidup membuat Rusna tak mampu membeli persediaan bahan pokok di rumahnya. Taraf hidup yang amat jauh dari kelayakan seperti ini menjadi potret kemiskinan yang dialami sebagian besar warga Jejangkit sejak tak ada lagi sawah. Di tengah sekelumit hidup yang kini dijalani, keluarga Rusna tetap menjamu saya sebagai tamu mereka. Makan siang sederhana kami terasa amat mengharukan. Rusna, Isna, dan Hasan tetap bersyukur. Hidup seadanya tak lantas membuat keluarga ini kehilangan kehangatannya. Masyarakat di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala juga dihuni oleh para transmigran dari Pulau Jawa. Dahulu, warga berbondong-bondong untuk bermigrasi sebab tanahnya yang subur. Tapi nyatanya jauh panggang daripada api. Seperti yang dialami oleh keluarga Ponirin. Mereka harus berkebun di lahan banjir permanen. Kalau dilihat kebun sawit banjir seperti ini sangat nggak ideal. Tapi malah kata ibu-ibu, ini surut Mbak,
lebih mending dari sebelumnya. Artinya kemarin-kemarin banjir menetap ya Bu ya sampai selutut dan berbulan-bulan. Sejak 2021 silam, lahan masyarakat seakan menjadi tumbal. Perkebunan sawit raksasa membuang limpasan airnya ke sawah dan kebun warga. Jika tidak tergenang banjir, lahan sawit seluas lebih dari 2 hektar ini bisa panen 2 kali dalam 1 bulan. Kini, untuk bisa panen 1 kali dalam sebulan saja sudah terbilang baik. Tapi Ponirin, Samini, dan saudara-saudaranya tidak menyerah. Dalam kondisi sulit, mereka tetap berusaha untuk memanen sawit. Setiap butir begitu berharga, hingga buah yang terjatuh ke air pun tetap dipungut. Sebenarnya kalau nanam-nanam itu sebenarnya sih tanahnya subur, bagus, ya cabai, ya sayuran, ya entah apa, tomat. Cuman kendalanya itu kalau mau mulai berbuah itu kena banjir semua mati. Makanya di sini tuh kadang sedih, nggak kerasan. Tapi kalau misalnya mau pindah, sebentar pindah, nanti dipikir-pikir tua di jalan. Awalnya, Samini dan keluarganya dijanjikan untuk ikut program petani plasma sawit. Janji manis dari perusahaan asing membuat keluarga Samini mau pindah ke Jejangkit. Kini, sudah lebih dari 15 tahun, kemitraan pengelolaan perkebunan kelapa sawit hanya sekedar angan. Kini Samini telah mempunyai cucu. Ia hanya menginginkan masa depan keturunannya terjamin dan lebih baik dari dirinya. Tapi bayang-bayang suram jelas membentang. Masih membekas dalam ingatannya saat banjir menerjang Kalimantan Selatan beberapa tahun lalu. Kini, air menggenangi lahan perkebunannya. Bagaimana ia bisa berharap? Aku sedihnya di situ. Sampai berbulan-bulan cuman di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Makan ibaratnya cuman itu ngandelin bantuan yang dari itu. Yang saya sedih itu untuk anak aku tuh loh. Dari rumah sini sampai jembatan yang beton tuh ngapung di atas air, megang tong, aku ditarik sampai di sana. Jauh di lubuk hatinya, Samini sangat merindukan kampung halaman. Namun apa daya, ia cuma bisa meratapi realita. Kecamatan Jejangkit sempat menjadi pusat perhatian di Indonesia. Ada 3 desa yang ditetapkan sebagai lokasi untuk peringatan Hari Pangan Sedunia pada 2018 lalu. Tapi kini, Jejangkit hanya menjadi hamparan rawa yang luas. Potret kegagalan program swasembada pangan pemerintah. Proyek food estate yang telah dicanangkan sejak awal periode kedua Presiden Jokowi kini membuat warga satu kecamatan kehilangan mata pencaharian. Bayangkan, lahan seluas 1.200 hektar dipaksakan menjadi lumbung pangan nasional. Padahal sudah jelas, kawasan Jejangkit kebanyakan adalah lahan gambut. Selain sulit pengelolaannya, lahan gambut memang sering tergenang air secara alami, baik karena curah hujan maupun dari luapan air sungai. Tapi situasi yang dialami warga Jejangkit sedikit berbeda. Mereka mengalami banjir yang tak pernah surut. Warga menyebutnya dengan banjir abadi. Padahal, dulunya sawah di sini sangat produktif. Kecamatan Jejangkit sempat dikenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar se-Kalimantan Selatan. Tahun demi tahun berlalu, luas lahan produktif masyarakat malah terus menurun. Bahkan, tahun ini warga tak lagi dapat mengolah sawah dan ladang mereka. Air menggenangi sawah dan perkebunan masyarakat hingga merambat ke permukiman. Alhamdulillah, kita sudah melakukan beberapa langkah. Kemarin kita sudah berjalan menemui salah satu perusahaan kebun sawit yang mana berkaitan dengan wilayah Jejangkit. Kita diskusi banyak berkaitan dengan hal yang membuat petani yang tidak bisa bertani karena akibat banjir. Alhamdulillah
kita sudah ada kesepakatan saling bantu-membantu antara pemerintah daerah Kabupaten Baletukwala sama perusahaan kebun sawit, yang mana kebun sawit itu terletak sebahagian di Kabupaten Baletukwala, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan normalisasi sungai. Bagian seberangnya ini ada kayu yang bisa ditarik pakai tali yang dikaitkan ke mobil supaya kayunya ini membentuk jembatan. Kalimantan Selatan memiliki hasil kekayaan alam yang melimpah. Terletak di Kabupaten Tabalong, desa itu bernama Salikung. Memiliki lebih dari 900 penduduk, wilayah ini menjadi bagian dari Kecamatan Muara Uya. Desa Salikung berjarak tempuh kurang lebih 90 km dari wilayah Tanjung, yang menjadi pusat ekonomi di Kabupaten Tabalong. Sayangnya infrastruktur jalan yang sangat buruk kami temui di sini. Tapi keadaan ini membentuk karakter tangguh bagi masyarakat Desa Salikung. Sebenarnya jarak tempuh dari desa tetangga tidak terlalu jauh dan akan memakan waktu lebih singkat jika medan jalan yang kami lalui bukan tanah. Namun sayang, titik inilah yang menjadi ujung aspal di wilayah Muara Uya. Hari sudah mulai gelap, ini kami masih di tengah perjalanan, namun ada jembatan yang agak bingung mau dilewatinya bagaimana karena posisinya seperti ini. Maju. Kanan dikit. Lurus aja. Terus. Mantap, terus. Satu mobil udah berhasil lewat, ini mau mobil selanjutnya, mudah-mudahan jembatannya masih kuat. Kondisi ekstrim seperti ini biasa dihadapi para pengemudi ketika bertolak ke Desa Salikung. Tak henti di situ, kondisi cuaca menjadi rintangan lain yang harus saya hadapi. Hal ini merupakan resiko ketika memulai perjalanan pada sore hari, lalu dihadapkan dengan hujan deras tanpa penerangan jalan. Jadi di bagian seberangnya ini ada kayu yang bisa ditarik pakai tali yang dikaitkan ke mobil supaya kayunya ini membentuk jembatan. Kedua mobil udah berhasil lewat dari rintangan yang tadi amblas dan sekarang kita mau lanjut perjalanan. Saya dan tim Indonesiaku berhasil tiba di Desa Salikung saat hari sudah gelap. Total waktu tempuh kami 5 jam perjalanan, padahal hanya berjarak sekitar 17 km dari titik awal kami berangkat. Desa Salikung menjadi sentra tanaman jengkol di Muara Uya. Musim penghujan menjadi satu-satunya musim panen dalam setahun. Walau hanya sekali panen, buah jengkol yang siap dipetik amat melimpah. Luas kebun jengkol yang ada di sini mencapai lebih dari 1 hektar yang dikelola dengan baik oleh warga. Saya bertemu Hatna dan keluarganya yang hendak memanen jengkol. Saya mengikuti mereka berjalan kaki sekitar 2 km untuk sampai di kebun. Pohon jengkol di sini memiliki ketinggian mencapai lebih dari 15 meter. Meski begitu, rupanya Hatna sejak kecil sudah biasa memanjat ke atas pohon untuk mengambil langsung buah jengkol. Aksi ini dilakukannya tanpa menggunakan alat keselamatan.
Saya penasaran ingin mencoba memanjat seperti yang dilakukan Hatna. Jadi karena habis hujan, batang pohonnya cukup licin dan ternyata saya nggak sekuat ibu untuk naik ke atas, jadi saya tunggu di bawah sini. Bu, maaf Bu, saya nggak jadi naik Bu ya. Ternyata sulit. Ranting pohon jengkol terbilang rawan karena ukurannya tak sebesar ranting pohon tinggi lainnya. Hatna bertumpu pada batang pohon yang ia rasa kuat menopangnya. Kemudian ia baru memotong ranting lain yang berisi buah jengkol. Usai jengkol berjatuhan, saya dan saudara-saudara Hatna yang berada di bawah langsung mengumpulkan hasil panen jengkol untuk dikupas. Buat Nak, Ibu memang sudah biasa naik manjat ke atas. Emangnya ini Bu nggak takut gitu? Di atas kan tinggi sekali. Iya, lagi kecil biasa gitu. Dari kecil? Iya. Ini Ibu pernah nggak tapi punya pengalaman misalnya terjatuh, tergelincir di atas? Belum? Enggak, jangan sampai Bu ya. Sudah puluhan tahun, warga di sini menggantungkan hidupnya sebagai petani jengkol. Tetapi harga pasaran jarang berubah signifikan, bahkan cenderung menurun. Padahal, jengkol yang dihasilkan di sini berbeda dengan yang ada di daerah lain. Ukuran mempengaruhi kandungan di dalam buah. Jengkol yang berukuran besar dan mengembung memiliki kadar kapur lebih banyak sehingga tidak membuat orang yang mengkonsumsinya sakit perut. Buah jengkol memiliki banyak kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, hingga mineral. Tetapi sebagian orang tidak bisa memakan jengkol karena aroma dan rasanya yang dianggap pahit. Hal itu bisa saja dihindari, karena sejatinya jengkol yang baik untuk dikonsumsi ialah yang memiliki warna seperti sedang kami panen ini, mengarah ke kuning, bukan jengkol tua yang agak menghitam. Mengupas kulit jengkol terbilang mudah. Saya hanya perlu menggeprek kulit jengkol menggunakan kayu, lalu terkelupas dengan sendirinya. Kegiatan ini sudah sejak kecil dilakukan oleh Mas Yati. Meski kini usianya sudah 60 tahun, ia tetap datang ke kebun saat sedang panen seperti sekarang. Ini kan lagi musim panen. Jengkol itu biasa panen berapa kali Bu? Dalam 1 bulan atau jangka waktu panennya tuh berapa lama? Setahun satu kali aja. Oh, setahun 1 kali aja. Di bulan-bulan seperti ini? Iya, di bulan seperti ini. Oh, kalau lagi panen tuh bisa dapat berapa Bu? Kalau seperti ini buahnya bisa dapat 50 kilo satu pohon. 50 kilo? Iya. Wah, 1 pohon. Banyak pohon punya Ibu di sini? Punya pohon jengkolnya? Banyak. Oh, sekarang harga jengkol itu berapa Bu 1 kilonya? 1 kilonya 10.000. Tapi ada ini nggak sih Bu, ada semacam kesulitan gitu Bu kalau ingin menjual keluar, mungkin kan karena dari Salikung jauh ke jualnya gitu, ada mengalami kesulitan kayak gitu nggak Bu? Pernah. Di sini ada juga yang menukarnya jaring ini. Ini ada yang pembelinya. Oh ya, ada pengepulnya ada di sini. Ya. Saat panen raya seperti ini, buah jengkol yang siap dipetik bertahan selama 2 minggu di atas pohon. Sementara, 1 pohon jengkol dapat memperoleh sekitar 50 kg. Warga terbentur tidak bisa memaksimalkan hasil panen karena faktor jalan buruk yang membuat ongkos mahal dan pendapatan tak sepadan. Setelah dikumpulkan, siang ini saya dan ibu-ibu tangguh mendapat 1 karung penuh dan 2 keranjang berisi jengkol. Mas Yati dan para petani jengkol di sini tak miliki pilihan lain selain mendatangi penampung agar mendapat penghasilan. Hasil panen hari ini, Mas Yati bagikan secara merata kepada saudara-saudaranya. Selain dari kebun, sumber lauk lainnya berasal dari sungai yang mengelilingi Desa Salikung. Walau memiliki air yang terasa tenang, namun di dalamnya terdapat banyak ikan yang bisa diambil. Cara yang digunakan warga untuk menangkap ikan terbilang unik. Jaring panjang disangkutkan di bagian pinggir sungai hingga terbentuk seperti net. Lalu menggiring ikan dengan ditepuk pakai kayu
searah dengan arus sungai hingga ikan masuk ke dalam perangkap jaring. Cara menangkap seperti ini biasa dilakukan ibu-ibu ketika ingin memasak ikan. Hasil yang didapat belum pasti, tetapi mereka mau tidak mau harus mengarungi sungai terlebih dulu agar punya variasi lauk di rumah. Nah, ini cara mencari ikan atau orang sini bilangnya iwa, dengan digiring dari arah arus dan dipukul-pukul gini airnya supaya ikannya datang ke arah jaring yang udah kita pasang. Menempuk kayu ke air akan membuat suasana bising di dalam air sehingga ikan terganggu. Cara ini bak tradisi di sini karena sudah dilakukan sejak puluhan tahun. Sungainya ini dasarnya banyak batu, jadi walaupun terlihat tenang tapi tetap hati-hati. Dan ini sambil menggiring ini kita harus perhatikan di bawah ini, kadang dalam segini, kadang ini sekarang lagi tingginya segini. Usai berjalan di sungai dan sibuk menggiring ikan ke arah jaring, saya penasaran melihat yang ada di dalam jaring. Meski sempat ada yang lolos dari jaring, namun ternyata usaha saya membuahkan hasil. Biar nggak lepas. Jadi ini kita dapat ikan nila. Ternyata saya baru kali ini memancing dengan cara menggiring dan ternyata efektif. Jadi dapat satu yang nyangkut di jaring. Kita lihat lagi nanti jaring sebelah sana, mudah-mudahan ada yang nyangkut juga. Ikan yang didapat mungkin memang hanya ikan sungai. Tentu ukuran dan jenis ikannya berbeda. Meski begitu, hasil kami ini sudah bisa diolah sebagai santapan bersama. Sekali lagi, potret perjuangan mendapat sekedar lauk sangat terasa bagi keseharian warga Desa Salikung. Ibu-ibu mengolah ikan dengan dibakar, menggunakan bumbu seadanya, dan tetap dinikmati penuh syukur. Bu, sering cari ikan ke sungai? Ini biasanya untuk apa, Bu? Dimasak kayak gini aja atau mau dijual lagi? Saran kadang mau rancak di basaki, Bang. Bisa makan seorang. Makan sendiri? Padahal ini dapatnya kan lumayan banyak, Bu, bisa dijual. Kadang cukup mau dijual nih. Gesan makan aja cukup. Buat makan aja. Jadi di pasar sini gesan dimasak. Bu, pernah nggak sih sungai ini sampai airnya tuh tinggi gitu? Mungkin pernah banjir gitu? Pernah kah? Pernah. Tapi Ibu pernah nggak ngalamin hal-hal yang terseret arus gitu di sungai? Suahai menrat banyu dalam mencari iwak itu. Pernah. Terus gimana, Bu? Waktu itu kondisinya kayak gimana sih bisa selamat gitu? Ke pinggir. Keinginan mereka sebetulnya sesederhana kondisi yang mereka alami sehari-hari. Hanya ingin mendapat sedikit kemudahan agar tak selamanya terjebak dalam kondisi yang tidak punya pilihan. Nah, ini hasil tangkapan kita tadi. Masih segar, jadi pas dimasak rasanya tuh gurih. Cuman emang agak banyak durinya. Tapi tadi sedikit dikasih bumbu dapur jadinya gurih. Abis itu langsung dibakar, dimakan kayak gini. Wah, nikmat banget.